Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ulfa Rubiati MPD dari SMA Negeri 1 Rembang, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berikut adalah aksi nyata dari modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Rembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya untuk mengikuti seminar kecil atau diseminasi terkait tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sendiri Ulfa Rubiati, SMA Negeri 1 Rembang, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebelum kita memulai diseminasi ini, supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Baik, saya akan memulai tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan dan saya praktekkan kemarin di SMA Negeri 1 Rembang, tapi lingkupnya baru di personal, belum secara keseluruhan baik di kelas maupun di sekolah. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik terkait budaya positif di sekolah, yaitu teman-teman semuanya cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Terus kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, Bu Narti. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan tadi menyampaikan pernyataan tersebut adalah setuju. Menurut panjenengan bagaimana? Ya, kalau anak salah harus diberi punishment, harus diberi hukuman. Kalau salah tidak dihukum, nanti dia akan mengulanginya kembali. Oke. Berarti di sini Bu Narti menggarisbawahi terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak adalah supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Terus kemudian untuk Bu Al, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Al sebagai guru BK pripun, Bu? Kalau misalnya untuk hukuman itu tidak memberatkan, artinya tidak membebankan anak dan akhirnya anak itu mungkin tertekan karena hukuman itu, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau memang hanya untuk bersih-bersih halaman sekolah, ya setuju saja, karena bisa untuk efek jerah juga, terus bisa meningkatkan disiplin. Asal tidak memberi kalau tidak terbebani. Ya. Berarti pemberian hukuman di sini bisa diperlukan asal tidak memberikan beban kepada anak, gitu ya Bu Alia. Ya. Baik, terus kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bu Tika? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya sepakat dengan pernyataan ini, karena ketika penghargaan kan bisa juga berupa, nggak cuma berupa barang atau apa ya, tapi kita memberikan apresiasi sama mereka ketika mereka mendapatkan nilai yang baik, kita memuji mereka, itu kan juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak agar lebih termotivasi lagi. Oke. Yap, jadi pemberian penghargaan kepada anak menurut Bu Tika bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setelah nanti kita melihat materi yang akan saya sampaikan, kita akan tahu kira-kira posisi kita ketika memberi pendapat dari 3 pertanyaan pemantik ini ada di mana. Terus kemudian apakah betul itu yang dinyatakan hukuman atau reward atau sebuah motivasi atau sebuah restitusi seperti itu. Nah, yang akan saya sampaikan di sini nanti adalah
terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru. Dan kemudian yang keenam ini adalah terkait segitiga restitusi dalam mengatasi masalah anak. Terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk perubahan paradigmanya. Ini di sini mungkin saya meminta bermain peran antara 2 orang saja. Nah, ini nanti saya bisa minta tolong untuk 2 orang. Siapa di sini? Mungkin Bu Eni dan Bu Novia Elis nggih? Yang sebelahan. Nah, di situ ada diminta untuk menyobek secari kertas kecil. Tuliskan benda atau nggak usah disobek, tapi yang jelas jenengan menggenggam, nggih. Jenengan menggenggam barang berharga Anda, terus kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini yang menggenggam bendanya berarti Bu Eni ya, Bu? Ya. Terus kemudian Bu Novia ini nanti berperan untuk mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta dari Bu Eni memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan dari Bu Eni. Monggo silakan bisa dipraktekkan. Tidak perlu lama-lama, 1 sampai 2 menit cukup. Bukakan kepalanya ini. Bisa minta tolong ya. Mari Bu Eni. Ya Allah, baik sekali Bu Eni. Cukup beberapa menit saja ternyata Bu Eni merelakan sesuatu yang berharga itu berpindah tangan kepada Bu Novia. Ya, apa yang terjadi? Ternyata di sini dengan kasus Bu Eni yang sangat murah hati, meskipun barang berharganya diminta oleh Bu Novia Elis, tetap diberikan ya. Jadi perlakuannya nanti akan berbeda ketika mungkin yang diminta itu Bu Narti atau Bu Rahayu atau Bu Ica atau Bu Awan seperti itu, nggih. Nggih. Ini hal ini itu berkaitan tentang teori kontrol atau teori pilihan ya. Berhubungan dengan ilusi guru dalam mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru itu kan perannya juga mengontrol murid, tapi tidak menuntut murid. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita memang bisa mengontrol murid, tapi tidak boleh menuntut murid. Terus kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi tadi kasusnya Bu Novia Elis tanpa maksa pun itu Bu Eni dengan iya boleh gitu kan, pasrah banget ya, tidak masalah. Terus kemudian dari paradigma tadi sebenarnya siapa sih yang memiliki posisi kontrol itu? Nah, dari stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol atau pilihannya itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti. Ya. Terus kemudian stimulus yang diberikan adalah orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi dalam teori kontrol itu menyatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Jadi kita ketika sama murid itu nggak bisa ngontrol murid kita, karena apa? Yang punya pemegang kontrol itu adalah diri mereka sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar, itu kadang-kadang ya sesuai dengan teori pilihan. Karena apa? Kita nggak bisa memaksa mereka untuk ikut apa yang kita mau. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat bujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus ini termasuk posisi kita sebagai
guru yang punya 5 posisi yang bisa jenengan nanti pilih akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terus kemudian model berpikir menang atau kalah nggak ada. Kalau dalam teori pilihan itu adalah berpikirannya langsung win-win solution. Jadi minta sama-sama berjalan baik semuanya, ya. Itu. Nah, ini terkait teori kontrol. Itu nanti kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terkait teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, itu adalah terkait dengan teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, atau justru untuk menghargai diri sendiri atau self reward. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai kebajikan universal akan ditampilkan tabelnya apa saja nilai kebajikan universal yang ingin kita dapatkan sebagai seorang guru. Terus kemudian akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Kalau kita dan anak-anak kita memahami tentang nilai kebajikan universal, maka nanti anak-anak kita juga bisa menerapkan keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol yang berhubungan dengan model berpikir menang-menang atau win-win solution itu tadi, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru adalah terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu kita sebagai penghukum, terus kemudian kita sebagai pembuat rasa bersalah, terus kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Nah, mana posisi kita? Baiknya adalah memang di poin 5 kita bisa melakukan peran kita sebagai seorang manajer. Dan ini nanti kalau kita sudah melakukan peran kita sebagai seorang manajer, maka kita akan melakukan proses segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa ada yang merasa disalahkan, ya. Jadi untuk segitiga restitusi nanti ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, dan kemarin saya sudah membagi kuesioner ke anak-anak. Nantinya saya juga akan membagi kuesionernya ke Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah pada dasarnya bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan fisik. Okay. Sedangkan untuk penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan itu nanti hubungannya adalah dengan pemenuhan kebutuhan secara psikis. Okay. Ini guru BK wis paham banget mesti. Nah, ini untuk terkait disiplin nanti akan disampaikan secara komplit oleh Bu Ica, karena Bu Ica nanti kita berkolaborasi sama-sama, kita akan melaksanakan ini, dan saya untuk disiplin nanti disampaikan oleh Bu Ica, dan ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tampilkan itu adalah inginnya kita sekarang ini berada pada posisi untuk penguatan profil pelajar Pancasila, jelas ya. Ada dimensi di situ: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan nanti nilai-nilai kebajikan yang kita bisa terapkan sebagai keyakinan kelas itu adalah ini, guys. Banyak banget nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dan bisa diterapkan oleh anak-anak dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, ya. Terus kemudian yang kedua adalah terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Jadi ada dorongan dari pihak luar untuk melakukan sesuatu supaya kita tidak terkena hukuman, ya. Terus kemudian contoh motivasi eksternal yang lainnya itu juga ada
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti ada reward yang diharapkan. Itu termasuk motivasi eksternal. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah supaya motivasi intrinsik yang ada pada diri kita itu muncul. Oke, apalagi kita berhubungan dengan anak-anak, harapannya anak itu motivasi intrinsiknya itu muncul supaya kita itu nggak perlu maksa gitu loh. Kita nggak perlu maksa ke anak-anak. Kalau motivasinya tumbuh dari dalam diri sendiri, maka disiplin positif itu akan mengalir dengan sendirinya. Nah, sosok yang selalu digadang-gadang karena memang beliaulah adalah cikal bakal pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya tadi pentingnya motivasi intrinsik itu kan untuk membangkitkan perintah alam bawah sadar kita supaya merdeka itu tadi menuju keselamatan dan kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu guru sudah melihat video-video yang ada di Merdeka Belajar, itu selalu salam dan bahagia. Nah, karena untuk kemerdekaan seseorang itu adalah selamat dan bahagia itu. Nah, ini jadi kalau misalnya proses hukuman itu untuk memperoleh penghargaan, sebenarnya dia akan memberikan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Terus penghargaan itu ternyata juga bisa sebagai penghukum. Terus kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga bisa jadi tidak efektif karena apa? Nanti anak-anak cenderung pengen dihargai terus, pengen dikasih reward. Kalau nggak dikasih reward itu dia nggak mau melakukan sesuatu gitu ya. Terus kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi gini, ketika kita memberikan reward kepada anak kita yang aktif, terus yang aktif itu bisa jadi dia merasa, alah aku nggak pernah kok dikasih penghargaan atau reward, ngapain gitu kan. Akhirnya dia jotaan, meri mbek koncone lah, itu yang menyebabkan kalau ternyata penghargaan itu bisa merusak suatu hubungan. Terus kemudian ini penghargaan itu ternyata juga bisa menurunkan kualitas, ya. Menurunkan kualitas di sini berarti jadinya dia tidak bekerja secara ikhlas. Dia harus dituntut nunggu penghargaan dulu baru saya nilainya nanti tak bagus-bagus kayak. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Terus kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena terbatasi. Terus kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini kalau ini jelas, ya. Kalau ini jelas karena motivasi dari anak itu nanti pastinya jadi motivasi eksternal. Nah, bagaimana bentuk program kebajikan atau apresiasi yang perlu diingat itu adalah beberapa hal ini. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, artinya pengakuannya itu jangan di forum karena nanti takutnya bisa merenggangkan hubungan itu tadi. Terus beri pengakuan kepada semua murid, tapi bergantian, jangan bareng-bareng ya. Misal sekarang siapa? Selma, terus kemudian Sematika, terus kemudian Niko, itu semua butuh pengakuan juga ya. Terus kemudian beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses yang mereka lakukan. Nah, ini untuk contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan adalah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini terkait hukuman atau konsekuensi. Monggo teman-teman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena si anak terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo Pak Rival. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Bu Al? 1.
Karena nulis. karena terlambat ke sekolah. Nggih, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mbak Novia? Konsekuensi. Nggih, nanti kita lihat ya. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Kalau saya kok melihatnya dari dua sisi. Pripun Pak Yuli? Sebenarnya itu hukuman. Nggih. Konsekuensi dari lakukan. Oh, berarti hukuman karena ada masalah terminologi sih. ya. Begitu penting-penting Itu banget. simpel bisa dijawab. Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pendidikan latihan fisik. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan, ini maksudnya adalah murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mas Rival langsung live dari guru olahraganya menganggap pernyataan terakhir ini adalah sebuah konsekuensi. Oke, ini ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu ternyata adalah sebuah hukuman karena hubungannya dia terlambat ke sekolah itu kan nggak ada hubungannya sama menulis. Oke, jadi dia disebut hukuman. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama, lari sama terlambat itu nggak ada hubungannya, makanya dia disebut hukuman. Beda halnya ketika tadi Pak Rival mengatakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nyambung. Ini adalah sebuah konsekuensi karena apa? Lari dan PJOK itu berhubungan. Jadinya dia dikatakan konsekuensi. Terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jelas dia adalah merupakan suatu konsekuensi karena dia menumpahkan air maka dia harus membersihkan gitu. Jadi kalau pernyataannya itu nyambung maka dia itu dikatakan konsekuensi. Tapi ketika kita memberikan hukuman tapi kok gak nyambung karo apa yang dilakukan atau kesalahannya itu nanti cenderung lebih ke hukuman. Nah, untuk mempermudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, lebih ke fisik, psikis juga bisa sih sebenarnya. Terus kemudian konsekuensi itu sesuatunya itu harus terjadi karena dia numpahkan air ya harus dibersihkan karena dia yang melakukan penumpahan airnya itu. Terus kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Terus kemudian kalau konsekuensi itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman. Terus kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu akan menghasilkan anak yang menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman sifatnya lebih berupa paksaan, kalau konsekuensi dia adalah stimulus respon. Terus kemudian hukuman itu cenderung anak menyakiti dirinya sendiri karena lebih ke fisik itu tadi. Terus kemudian kalau konsekuensi itu lebih mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus kemudian konsep diri yang buruk itu hukuman, kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Terus kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu adalah akibat dari hukuman. Terus kemudian kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu adalah akibat dari yang ditimbulkan oleh
hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia hanya kehilangan haknya karena dia tadi lari sampai 2 kali pas terlambat 10 menit, itu kan dia kehilangan haknya selama 10 menit jadinya. Itu terus kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Nah, ini yang akan nanti videonya akan saya sajikan terkait apa itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri kalau kita sudah melakukan tindakan yang merupakan restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi adalah restitusi, itu adalah gini. Yang pertama adalah ciri-cirinya kita bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus kemudian yang kedua itu adalah tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan sesuatu kepada anak. Terus kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadinya yang kita berikan tindakan itu. Terus kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa diasingkan. Mereka nanti akan lebih pede kalau kembali ke kelompoknya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti kalau kita pada posisi kita seorang guru, itu nanti adalah hubungannya dengan pengennya ke restitusi semuanya, tidak memberikan hukuman, juga tidak memberikan konsekuensi. Ya boleh sih memberikan hukuman, boleh memberikan konsekuensi, juga boleh melakukan tindakan restitusi. Nah, itu. Terus kemudian terkait tentang keyakinan kelas, ya. Terkait dengan keyakinan kelas, ini nanti yang akan saya sepakati dengan kelas saya, karena saya juga sebagai wali kelas, jadinya bisa mengajak anak untuk praktek membuat keyakinan kelas yang nantinya mereka itu tidak hanya terpaku pada tata tertib yang ada di sekolah, tapi motivasi intrinsik itu akan muncul dari dalam diri mereka sendiri. Kenapa sih kok tidak disebut peraturan, tapi disebut dengan keyakinan kelas? Ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, karena di sini kalau peraturan itu posisinya ternyata dia lebih kecil dibandingkan keyakinan kelas. Makanya ketika peraturan itu sudah dibuat, kita bisa menambahkan levelnya ke keyakinan kelas dari peraturan yang sudah ada di sekolah, tata tertib yang sudah disepakati oleh tim kesiswaan dan sekolah, ini buat ke dalam kelas masing-masing, karena setiap kelas itu pasti punya keyakinan kelas yang berbeda karena individunya juga berbeda, yang nantinya harapannya itu akan nular di satu sekolah dan bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk membedakan mana yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan kelas, yang hijau atau yang putih? Ini putih, ini hijau.
Datang tepat. Dari dua ini, mana sih kira-kira yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan kelas? Peraturan hijau. Peraturan yang hijau. Kalau yang keyakinan kelas adalah yang putih. Nah, dari sini berarti Bapak Ibu semuanya secara alami sudah mengetahui kalau keyakinan kelas ternyata sifatnya dia lebih halus, nggih. Malah lebih ke abstrak. Guru dan murid saling menyayangi. Boleh? Iya, boleh. Makanya Boleh. cium guru. Katakan cinta, kata Pak Yuli. Nggih, untuk melakukan pendalaman terkait keyakinan kelas, nanti kita bisa buat menggunakan tabel T. Tabel T ini berarti yang ini, ya, tabel T. Terus kemudian tabel Y. Contohnya seperti apa? Ini nanti ada kegiatan pendalamannya. Kalau tabel T-nya datang tepat waktu, itu keyakinan kelas, tidak seperti sering hadir terlambat. Jadi dari bahasanya pun juga terlihat gitu kan. Menyapa teman dan guru setiap hari, itu tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru dan sebagainya itu, ya. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau peraturan ini keyakinan kelas yang muncul kira-kira apa? Dari nilai-nilai kebajikan universal itu. Bentuknya apa? Enggak, maksudnya keyakinan kelas di sini nanti nilai kebajikan universal. Tanggung jawab, disiplin, motivasi, terus apa namanya? Ini. Jadi diambil dari ini. Membawa buku bersama-sama. Tanggung jawab dan mandiri. Gurunya nggak usah kembalikan. Udah dalam Nah, bentuk sama. dari sini, dari nilai keyakinan kelas itu diambil dari proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi terkait tadi buku, pengembalian buku. Aku kok tidak tahu restitusi kalau prostitusi aku tuh. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya nanti akan bagaimana berarti? Kata-kata yang mendasari. Untuk murid. Iya. Untuk murid. Kelas. Untuk kelas kan. Yes. Satu kelas. Tanggung jawab, betul. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikan apa yang ingin tersampaikan di sini? Kasih sayang. Terus kemudian boleh disiplin. Terus saling menghormati, boleh. Terus kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, disiplin, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kasih sayang. Kasih sayang. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, tanggung jawab, Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Hubungannya sama disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kasih sayang badannya. Oke, menghargai. Lah, ini ternyata kalau dari kuncinya, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Loh kan apa kita punya pedoman gitu kan. Ini enggak Modul 2. Iya, jadi keyakinan kelas memang cenderung memang sifatnya lebih abstrak Mas. Makanya nanti keyakinan kelas yang abstrak itu akan menjadi sebuah peraturan kelas gitu. Jadi kan detail, jadinya harusnya lebih detail lagi gitu kan. Karena keyakinan kelas memang levelnya lebih di atas daripada peraturan kelas gitu. Berarti apa Mas Yuli betul ketika kok lebih sifatnya luas ya? Iya, karena memang itu nantinya keyakinan kelas itu akan bisa menjawab peraturan akan bisa membuat peraturan kelas gitu. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Itu adalah Pak Rival, kira-kira jenengan ada di mana, Pak? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Buica. Bisa pemantau, bisa teman, bisa manajer. Oke, Bu Rahayu posisinya sekarang teman. Bu Darti? Teman. Pak Yuli? Teman tapi mesra. Semua bisa. Multitasking, kesiswaan pokoknya bebas. Bu Al manajer tetepan ya toh? Saya kan manajer situ nggak mikir. Oh, teman ya. Guru BK lebih seru teman. Bu Tika? Saya harus manajer. Semuanya bisa. Bu Ki? Teman. Bu Novi ya? Bisa teman, bisa manajer. Oke, bisa teman. Bu Eni? Bisa teman, pemantau atau manajer.
Oke, siap, tiga-tiganya oke. Nggih. Nah, jadi ketika jenengan ternyata posisinya jenengan ada di mana, itu ketika melakukan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke siswa gini. Saya itu kecewa sekali dengan kamu gitu. Berarti kamu jenengan itu berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, nggih. Terus kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Langsung kalau umpatannya kasar biasanya dia adalah cenderung ke penghukum. Terus kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Lah itu lebih ke teman merangkul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hanya memantau saja, kan dia memberikan reward itu memantau dari aktivitas siswanya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer, kamu selalu yang paling terakhir mengherdikkan ini berarti cenderungnya adalah penghukum. Nah, segitiga restitusi itu nanti berhubungan dengan penyelesaian masalah itu tadi, dan segitiga restitusi itu hubungannya adalah dengan yang pertama menstabilkan identitas, terus kemudian adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini saya kemarin sudah melakukan implementasi dari penerapan segitiga restitusi di SMA Negeri 1 Rembang terkait kasus rambut gondrong ceritanya. Monggo bisa disaksikan. Satu presentasi. Segitiga prostitusi. Zagi. Satu seminar lagi. Waktu itu ini. Terus panas banget di dua kasur. Sebenarnya apa? Suaranya di Ya. Tetap angin suaranya mau elun. Malah iya tidak golek speaker bareng caca. Yang punya panggung kita dan dia jebol. Ini jeleknya saya kursi nggak bisa diem ini. Usrak. Kan biar kelihatan natural. Kegelut geser langsung. Iya. Panggung hijau itu arah sih malah. Orang ada sepeda. Orang sepeda ini sama. Ben gak gondrong tak kan modal piye. Iya. Yang ngarep sing masker iki ora mulut. Tika jajane pangan nih. Mangan. Aku mulang Jadi, Pak Prabowo. campur.
Ya, jadi itu adalah tadi terkait penerapan segitiga restitusi sebagai kontrol saya sebagai seorang manajer, karena dimintanya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru dan memiliki posisi sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran di kelas. Itu mungkin sedikit untuk refleksi Bapak Ibu. Ini refleksi sedikit untuk Bapak Ibu terkait kira-kira tadi setelah penyampaian terkait budaya positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, terus kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan semua yang jenengan dapatkan? Apa Bu Tika? Murwa paradigma ya saya dapatkan dari ini ya, pemikiran mengenai tadi perbedaan cara untuk mengetahui itu hukuman atau konsekuensi, dan bagaimana nanti saya bertindak di kelas. Saya juga kan sebagai wali kelas juga kan Mbak. Jadi kan nanti saya bisa melakukan seperti tadi peraturan kelas juga mungkin bisa saya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu juga nanti bisa saya lakukan juga seperti itu. Oke. Terus kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya bagaimana?
setelah mengetahui ternyata kita bisa, kita harus memunculkan disiplin diri dan motivasi intrinsik khususnya untuk diri kita pribadi maupun anak-anak. Perasaannya pripun? Wong lega dan kudu nglakoni ngono apa pripun? Insya Allah siap nggih. Terus kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Artinya ketika jenengan sebelum mengenal ini, berarti posisi Among tadi sudah disampaikan, seperti Bu Al itu adalah sebagai teman, terus kemudian kalau Bu Novia tadi bisa teman, bisa pemantau, bisa manajer. Kalau Pak Yuli lima-limanya gitu. Bisa pemberi hukuman karena beliau adalah terkait kesiswaan, terus kemudian pembuat rasa bersalah. Paling pandai loh Pak Yuli kalau ngingeti tok ngono wae bocah langsung do glagapan. Lagi ngerti Pak Yuli lah, itu sudah menunjukkan beliau adalah pembuat rasa bersalah. Terus kemudian teman. Terkenalnya Pak Yuli kalau di kelas saya tanya siswa itu sebagai guru BK. Dikira Pak Yuli guru BK sampai anak-anak itu, padahal Pak Yuli adalah seorang guru bahasa Inggris, sampai beliaunya dianggap sebagai guru BK. Terus kemudian nantinya setelah mengetahui apa tadi disiplin diri, terus kemudian keyakinan kelas, terus kemudian terkait motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, terus posisi kontrol, jenengan itu nanti pengen jadi yang seperti apa sebagai seorang guru. Goalnya kita semuanya adalah ke arah menuju posisinya 5 tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, pengen semuanya adalah ke manajer. Semoga niat dia manajer berarti siap jadi kepala sekolah semuanya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif yang berhubungan dengan teori kontrol yang nantinya itu diterapkan untuk keyakinan kelas, terus kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi, terus menerapkan 5 posisi seorang guru sebagai pemberi hukuman, terus pembuat rasa bersalah, terus kemudian teman, pemantau dan manajer. Terus kemudian untuk menerapkan segitiga restitusi, kita bisa melakukan apa yang namanya tahapan pertama itu adalah menanyakan menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, terus kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu muncul dari dirinya sendiri, maka dia akan lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas yang berikutnya. Itu mohon tolong teman-teman bisa membantu saya untuk mengisi kuesioner ini. Sebenarnya sudah saya copy, cuman saya lupa untuk membawa ke sini. Jadi dituliskan saja di kertas kecil, monggo. Lah. Ini sudah saya share ke anak-anak. Nah, ini waktunya Bapak Ibu guru. Kira-kira jenengan semua terkait manusia secara utuh, guru juga, jenengan terletak di posisi mana? Ditulis angka-angkanya saja biar nanti saya menjumlahkan. Ayolah, minta tolong deh. Monggo di sini boleh. Pulpennya ada enggak? Itu pulpennya Bu Al. Soalnya berapa? Soalnya 40. Tapi kan sembarang. Sembarang maksudnya sembarang. Kan orang nganggo mikir gitu loh Bu Narti. Nek mikir enggak boleh ya? Boleh. Biasanya kan tidak. Biasanya kalau tes psikologi nggak usah mikir ya Bu Al ya. Saya suka pakai perasaan. Ayo pulpen nih. Hah? Mbak, maaf ya Mbak. Pulpen. Siap, Mbak. Misi ya Mbak. Iku lho Nomor kertas terus 1 2 3 Ayo Mbak Ica. 40 soal. Nggih. Mas Yuli. Belum. Niki. Iki lho diparing Budi. Monggo. Surat cinta. Bawa ini. Mohon, yuk. Saya senang berteman. Kadang-kadang Saya senang aja.
2. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Saya suka mengobrol lewat telepon. Tidak. Saya suka bekerja dengan orang lain. 3 lah. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Oh, tidak benar. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Oh, tidak benar juga. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Tidak benar. Saya ingin membuat apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Tidak penting. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Ya. Saya senang bertemu orang baru. Ya. Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya tidak suka. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. ATM. Iya dong, cepet-cepet. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Oh, iya. Saya tidak suka perubahan. Oh, suka. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Iya. Betul. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Oh, kadang-kadang penting. Saya takut mencoba hal-hal baru. Tidak benar. Saya suka menjadi benar. Tidak benar. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Betul. contoh nih, Mbak. Iya. Jika tidak suka sesuatu berjalan saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Oh, tidak sesuai keinginan juga, Pak. Saya suka memiliki pilihan. Saya adalah orang yang aktif. Ulangan lagi. Ayo cepet-cepet. Duduk di sekolah. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Tidak benar. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Ya, benar. Saya senang mencoba hal-hal baru. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. Iya, benar. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Saya tidak suka disuruh-suruh. Kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Oh, tidak benar. Harus ramai. Saya sering tertawa. Iya, Saya memiliki koleksi. Terserah, koleksi sembarang, koleksi cewek, koleksi Saya senang memberitahu lelucon. sangat benar. Saya senang membuat orang lain tertawa. Sangat benar. Orang berpikir saya itu bodoh. Oh, orang berpikir saya bodoh. Kadang-kadang. Sehingga senang kan meni goblok. Saya suka bermain macam-macam permainan. Ah, tidak benar. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Ya. Menurut saya sekolah menyenangkan. Iya, menyenangkan. Saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Iya, oke, sangat benar. Orang pikir saya itu lucu. Oh yes. Ye. Jadi jenengan nanti bisa menjumlahkan 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Nanti kalau poinnya jenengan ternyata tertinggi di level 1 sampai 10, berarti jenengan adalah orang yang pengen atau butuh rasa kasih sayang, pengen untuk dicintai. Oh iya, tak tunggu sebentar. Kan lali pertanyaannya, Bos. 1 sampai 10, 2 Sat- sampai 2. 1 sampai 10, 11 sampai 20. Sok nganggo kalkulator lah, Cah. Timbangan salah. Biro mau. Pi 17. Hitungnya siji ganti 10. Nggih, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Angel ngitungnya. 10, 16. 11 sampai 20. Nggih.
28. 11 sampai 12 terus selikur sampai berapa? 21 sampai 30. 31 sampai 40. Nggih, 10 Mbak. Nggih, Mbak. Katanya Bu Rahayu pengen surprise. Saya terletak di tadi saya memang tidak menunjukkan 5 kebutuhan dasar manusia karena tujuannya saya ingin memberikan goalnya di sini, kesimpulan di sini. Tahan Bu, tahan. Jumlah total semua. 10 mawon. Nggih. Udah, aku sini-sinian dulu. Nggih. Sampun? Nggih. Nah, jadi terkait 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah tadi yang pertama saya menyampaikan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini tidak ada di sini, ya tidak ada di kuesioner ini. Tapi adalah 4 berikutnya itu adalah pengen disayang, terus kemudian pengen diakui, pengen pengen dimanja, penguasaan dan diakui itu sama Bu Ica. Nggih. Terus kemudian pengen kebebasan atau pengen senang-senang. Lah, jenengan kalau nilai tertingginya, monggo Bu Rahayu tadi nilai tertingginya di mana Bu Rahayu? 4. Ternyata Bu Rahayu itu orang yang pengennya seneng-seneng Pak. Bu Narti. Sama seneng-seneng. Bu Novia seneng-seneng. Oh sama. Bugi. Sama Bugi berarti pengen diakui maklum Bu Lurah gitu. Oh, butuh kekuasaan beliaunya, nggih. Terus kemudian Bu Eni 1, Bu Eni melo banget butuh disayang. Ya Bu. Mas Juli 3 sama 4 berarti Mas Juli aliran freedom, kebebasan sama senang-senang nggih. Jadi itu ternyata dalam hati nuraninya panjenengan semua. Kalau di forum ini ternyata karena banyak tekanan yang kita dapatkan, makanya kita itu kebutuhan yang paling mendasar adalah untuk senang-senang. Itu terima kasih dari saya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diseminasi ini, peserta diminta untuk mengisi kuesioner terkait kebutuhan dasar manusia. Dari 11 peserta yang mengikuti diseminasi terkait budaya positif, diperoleh grafik lingkaran yang ada pada tampilan berikut. Dari 11 peserta, ternyata 3 peserta membutuhkan kasih sayang, kemudian 1 peserta membutuhkan penguasaan, 2 peserta membutuhkan kebebasan, dan 5 peserta membutuhkan kesenangan. Ternyata dari 11 peserta yang lebih dominan kebutuhan dasar yang diinginkan oleh guru-guru yang mengikuti diseminasi budaya positif ini adalah beliau-beliau menginginkan kesenangan, karena kemungkinan terbesar dari hasil wawancara lanjutan mereka membutuhkan kesenangan di bawah segala macam aktivitas yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Diseminasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.